sama-sama bersyukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat Natal bagi kita semua. Di hari Natal ini, marilah kita berhimpun dan bersukacita untuk mengenang Kristus yang telah hadir menjadi juru selamat dunia. Angkatlah suara dan nyatakanlah pengharapan kita kepada Kristus dalam pujian yang merdu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang jadikan langit dan bumi dengan kasih-Nya. Setianya untuk selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga.
Saudaraku, marilah kita menyatakan pengakuan dosa dan permohonan pengampunan dalam doa secara litani. Tuhan, kami mendamba Natal-Mu setiap tahun, namun kami tidak sungguh-sungguh memaknai arti kelahiran Kristus yang membawa terang dan damai bagi dunia. Sikap dan perbuatan kami justru sering tak sejalan dengan teladan Kristus. Ketika Kristus datang dalam kerendahan hati dan kesederhanaan, kami malah bersikap tinggi hati dan sombong. Ketika Kristus datang merangkul sesama yang lemah dan dihinakan masyarakat, kami justru memilih bersikap abai dan tidak peduli. Ya Kristus, ampunilah kami. Tuhan, kami sibuk mengomentari segala macam peristiwa yang terjadi di sekitar kami. Dengan mudahnya kami menjadi hakim atas sesama kami. Kami sibuk mencaci, mencemooh, dan bahkan membenci sesama kami. Damai-Mu tidak kami pancarkan. Belas kasih-Mu tidak kami salurkan. Ya Kristus, ampunilah kami. Tuhan, kasihanilah kami dan berilah kami kesempatan kembali untuk menjadi saksi Natal bagi dunia ini, bahwa damai dan terang-Mu sajalah yang harus kami nyatakan di dalam setiap ucapan dan perbuatan kami sehari-hari. Ya Kristus, ampunilah kami. Amin. Saudaraku, dengarkanlah berita anugerah bagi kita semua yang terambil dari Kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, pada hari Natal yang indah ini, kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu yang menjadi pelita bagi langkah hidup kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kami untuk mengerti dengan baik dan benar apa arti firman-Mu untuk kemudian kami lakukan di dalam keseharian kami, di dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Untuk hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah di dalam keterbatasan dan kelemahannya, Tuhan boleh memakai dia, biarlah apa yang dikatakan adalah hal yang seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kelahirannya kami rayakan, kami sudah berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal 62 ayat 6 sampai 9. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem, dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu. Dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua terambil dari kitab Titus 3 ayat 4 sampai dengan 7. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal, sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya! Enak kali dulu nih ya, yang lagu Wish You Merry Christmas kali ya. Kan mau Natal ya? Iya bener juga kan. Tapi lupa kuncinya. Kunci game kasih habis. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy. Tukar kado. Kumpul bareng. Ketemu cewek. Iya. Jomblo ya? Ini kita main kitab ya. Apa? Apa lulus? Kalau gue sih paling ditunggu kalau mau megang Natal itu pas saat momen malam kudus. Apa tuh? Kan gelap tuh. Nah, nyalain lilin karena kita nyalain lilin malam kudus itu cuma setahun sekali. Dan itu momennya paling berasa banget menurut gue di pas malam kudus tuh. Parah sih. Lo Covid, keren banget gila. Lo kacau. Sedih sih ya. Sedih. Aturan bisa foto bareng sama mantan di pohon Natal jadi foto bareng sama komputer. Dikat guys, dikat. Dikat.
ngikutin anjuran pemerintah kan. Oh, iya. Ya, kita pakai masker nih, kita pakai masker, Jaga jarak, jaga jarak, cuci tangan. tangan. Jangan lupa berdoa. Nah, Mau cuci otak. Iya, jangan Pablo jangan. salah satu caranya paling ya lewat streaming Ya. dari setiap gereja-gereja yang menyediakan. Gitu, yang penting kita tetap ibadah meskipun lewat virtual. Jangan mengeluh. Semangat Terus terus. semangat ya. Kompak terus. Kompak Kita yakin kok tahun depan Covid udah nggak ada. Amin. Bisa gereja bareng lagi, ngumpul bareng. Oke guys. Oke. Guys. Optimis. Stay tune, jangan mencar-mencar. Kita mau nyanyi guys nih. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jika biasanya kita mengucapkan salam Natal secara tatap muka atau secara langsung di dalam ibadah di gereja atau di dalam pertemuan dengan sahabat atau saudara kita, pada tahun ini kita mengucapkan salam Natal melalui layar handphone, laptop, TV, atau media sosial yang kita gunakan. Video pengantar dari teman-teman pemuda yang tadi kita saksikan sedikit banyak menggambarkan perasaan dan harapan kita di Natal tahun ini. Saudara-saudara, ada kondisi khusus yang sangat nyata kita rasakan, di mana untuk pertama kalinya di dalam sejarah kehidupan sebagian besar dari kita mungkin, kita merayakan Natal tidak di gereja. Kita tidak bisa beribadah di gedung gereja karena kondisi pandemi COVID-19 yang belum berlalu. Ini adalah kondisi yang mengejutkan. Tidak pernah kita sangka sebelumnya. Jika biasanya kita menunggu Natal karena bisa dirayakan dengan ramai, ada persiapan untuk tampilan-tampilan, dekorasi ibadah, dan perjamuan kasih bersama, maka hal yang demikian tidak bisa kita lakukan di tahun ini. Tetapi, apakah kondisi yang kita alami saat ini menghalangi kita untuk merayakan Natal, atau lebih tepatnya memaknai Natal? Tentu tidak. Natal tetap dapat kita rayakan dan bahkan kita maknai secara baru pada tahun ini. Justru di tengah pandemi saat ini, Tuhan hendak mengajak kita untuk berhenti sejenak, untuk kembali belajar memahami arti Natal. Dunia, saudara-saudara, saat ini tengah lesu, khususnya karena kehadiran pandemi. Perekonomian mengalami kemunduran, interaksi sosial di lingkungan pekerjaan, di sekitar rumah kita harus terbatas, sekolah, kuliah dilakukan secara jarak jauh, peribadahan harus dipindah ke rumah masing-masing. Segala sesuatu yang terjadi karena kehadiran pandemi ini kemudian bercampur membuat suasana pikiran dan hati kita menjadi ruwet, menjadi kompleks. Rumah yang biasanya damai, tetapi justru ketika pandemi menjadi rentan konflik. Anak-anak menjadi lelah atau jenuh ketika harus bersekolah secara online. Bapak-bapak juga mungkin pusing memikirkan bagaimana dapur harus ngebul. Ibu-ibu mengurus rumah tangga juga harus mau tidak mau sekarang belajar rumus matematika misalkan, geografi untuk mengajari anak-anaknya bersekolah dari rumah. Di tengah situasi yang sukar ini, saudara-saudara, kita dipanggil untuk berdamai dengan keadaan yang kita hadapi saat ini. Kita juga dipanggil untuk tidak hanya sekedar berdamai, tetapi lebih dari itu kita dipanggil untuk mewartakan sukacita Natal yang membawa pengharapan bagi orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu, tema menjadi saksi Natal bagi dunia menjadi relevan, menjadi cocok untuk kita. Karena berita Natal tidak boleh kita simpan sendiri, tetapi harus kita teruskan kepada dunia. Seperti para gembala yang menjadi saksi pertama yang menceritakan kehadiran bayi Yesus, Sang Mesias, Sang Juru Selamat dunia kepada orang-orang yang mereka jumpai. Nah, saudara-saudara, ngomong-ngomong soal saksi, kita sering mendapati istilah saksi mata, saksi hidup, atau saksi ahli. Saksi adalah orang-orang yang melihat, mendengar, merasakan, dan mengalami sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Atau dalam istilah saksi ahli, berarti ia adalah orang yang memiliki pengetahuan dan keilmuan di bidang tertentu. Tugas orang saksi adalah untuk menunjukkan kebenaran atau fakta seterang-terangnya, bukan hoax atau berita bohong. Dalam konteks pengadilan misalkan,
peran seorang saksi menjadi sangat penting untuk menolong hakim supaya ia dapat melihat mana yang benar, mana yang salah, dan membuat keputusannya menjadi keputusan yang adil. Dibutuhkan kejujuran apa adanya dari seorang saksi supaya ia disebut sebagai seorang saksi yang kredibel atau dapat dipercaya. Nah, menarik untuk memperhatikan bacaan Injil kita pada hari ini. Di sini para gembala di padang menjadi saksi Natal yang pertama. Mereka secara khusus dijumpai dan disapa oleh malaikat Tuhan yang mengabarkan berita kelahiran bayi Yesus, Sang Mesias yang telah begitu lama dinantikan. Mengapa para gembala? Mengapa mereka yang menjadi pertama kali mendapat kabar sukacita dari malaikat Tuhan dan bahkan meneruskan kabar sukacita itu kepada orang-orang yang mereka jumpai? Pada masa itu, di dalam budaya bangsa Yahudi, para gembala tidak memiliki peran dan fungsi sosial yang kuat. Mereka dipandang sebagai kaum rendahan dan tidak terdidik, khususnya di dalam pengetahuan keagamaan. Mereka dianggap tidak terlalu peduli pada aturan-aturan keagamaan. Misalnya saat berada di daerah kering, mereka sering mengabaikan pembasuhan yang diwajibkan oleh aturan agama. Atau ketika kekurangan rumput misalkan, ada gembala yang membawa domba mereka ke ladang orang lain. Maka kemudian para imam Yahudi pun menganggap mereka tidak bisa dipercaya sama sekali atau tidak kredibel, sehingga mereka tidak diperbolehkan menjadi saksi di depan pengadilan. Begitulah penilaian orang-orang yang merasa berkuasa, merasa terhormat terhadap keberadaan seorang gembala. Namun saudara-saudara, kita melihat bersama-sama bahwa di dalam peristiwa Natal, para gembala yang sebelumnya dianggap rendah, dipandang sebelah mata, yang hidup miskin dan bergumul dengan banyak persoalan, justru menjadi kaum yang pertama-tama disapa oleh Allah. Mereka yang biasanya tidak dipercaya menjadi saksi oleh masyarakat umum, tetapi sekarang dipercaya. Tidak main-main, mereka dipercaya oleh Allah sendiri untuk menjumpai secara langsung bayi Yesus dan meneruskan kisah yang mereka alami kepada sebanyak mungkin orang. Disinilah kita juga bisa mempelajari bagaimana Allah menunjukkan bela rasanya dan simpatinya kepada orang-orang yang dianggap lemah, rapuh, dan terpinggirkan terhadap dunia yang sedang terluka. Dan rangkaian peristiwa Natal juga menjadi bukti bahwa Allah merangkul mereka yang selama ini terlupakan, dan bahwa kedatangan Juru Selamat yang telah lama mereka nanti-nantikan hari ini telah menjadi nyata. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, bagi para gembala, pengalaman disapa oleh Allah melalui malaikatnya menjadi sebuah pengalaman ilahi yang menggetarkan jiwa mereka, mengharu-birukan hati mereka. Mereka takut, takjub, tetapi sekaligus juga ada sukacita yang luar biasa mereka rasakan. Maka tidak mengherankan ketika kita mendapati bahwa setelah malaikat-malaikat meninggalkan para gembala, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Dikatakan juga kemudian bahwa mereka cepat-cepat berangkat untuk menjumpai bayi Yesus yang dikatakan oleh malaikat dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Kita melihat bahwa di sini ada antusiasme yang dimiliki oleh para gembala. Ada kegairahan, ada semangat dari para gembala untuk segera menjumpai bayi Mesias. Dan saat berjumpa dengan bayi Mesias, mereka lalu menceritakan apa yang mereka alami kepada orang-orang yang ada di sekitar palungan. Nah, kita selama ini terbiasa membayangkan Maria, Yusuf, dan bayi Yesus terasing di sebuah tempat terpencil. Namun sesungguhnya mereka ada di Kataluma, sebuah bagian di ruang bawah dari sebuah rumah orang Yahudi yang berdekatan dengan tempat mereka menjaga atau memasukkan ternak. Dan pada waktu itu kondisinya rumah itu sedang penuh orang, ada kerabat yang menginap untuk kepentingan sensus penduduk. Jadi pasti orang-orang itu tidak diam saja ketika tiba saatnya Maria melahirkan. Ada orang yang tentu membantu proses persalinan Maria. Ada orang-orang yang berada di dekat palungan yang mungkin berpikir bahwa bayi yang terbaring di palungan adalah bayi biasa. Nah, kepada orang-orang di sekitar palungan inilah para gembala memberikan kesaksian bahwa bayi yang baru lahir ini bukan sembarang bayi, melainkan bayi Mesias, Juru Selamat yang memberikan pengharapan baru dan sukacita bagi dunia. Para gembala yang biasanya tidak didengar, kini justru menjadi saluran suara kebenaran dan berita sukacita yang luar biasa besar. Mereka pun kembali sambil memuji dan memuliakan Allah atas seluruh rangkaian peristiwa dan pengalaman iman yang terjadi atas diri mereka.
Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, para gembala dengan citra diri mereka yang sederhana, dengan pergumulan hidup yang tentu tidak mudah mereka alami, disapa oleh Tuhan untuk mengalami dan meneruskan berita Natal yang penuh dengan pengharapan. Pada saat ini, kita pun mendapatkan panggilan yang sama, yaitu untuk menjadi saksi Natal bagi dunia. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah disapa untuk menyapa. Natal adalah simbol keramah tamahan Allah terhadap dunia. Dengan kelahiran Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, Allah rindu supaya cinta kasih-Nya dapat semakin dirasakan oleh umat manusia. Natal, sekalipun harus kita peringati di tengah pandemi saat ini, tetap menyapa kita untuk mengenang kembali kedatangan Kristus, untuk apa Ia datang ke dunia. Maka, berita Natal juga harus kita teruskan kepada orang lain. Kita ikut memperjumpakan Allah dengan sesama kita, khususnya kepada orang-orang yang saat ini merindukan kehadiran dan sentuhan Allah. Orang-orang yang lemah dan tidak berdaya, yang mulai jenuh dengan pergumulan hidup mereka. Orang-orang itu mungkin ada di sekitar kita. Orang-orang itu mungkin adalah anggota keluarga kita, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, teman atau sahabat kita. Ada di antara mereka yang bergumul dengan sakit, dengan persoalan pekerjaan dan perekonomian, atau bergumul dengan kesepian dan kesendirian. Maka tugas kita adalah menyapa mereka, hibur mereka, dan doakan mereka. Buatlah Natal tetap berarti untuk saudara-saudara yang kita kasihi. Pengharapan yang Yesus hadirkan di tengah dunia ini harus kita nyalakan. Kemudian yang kedua, mari kita menghidupkan antusiasme, gairah dan sukacita kita di dalam menjadi saksi Natal bagi dunia. Seperti para gembala yang saling mengajak rekan-rekan mereka untuk bergegas menjumpai bayi Yesus, kita pun diundang untuk memiliki semangat dan antusiasme yang sama. Apalagi di tengah dunia yang saat ini sedang lesu atau loyo karena situasi pandemi. Umat Kristen diharapkan mampu untuk menjadi sulut penyemangat bagi sesamanya. Nah, kita mulai dari diri kita sendiri lebih dahulu. Kita harus berdamai dengan situasi baru yang mau tidak mau harus kita hadapi. Dan meskipun situasi yang kita hadapi sulit, namun kita perlu menyadari, meyakini bahwa Tuhan tetap beserta dengan kita. Nah, secara khusus, pada zaman teknologi komunikasi yang canggih seperti saat ini, mari kita wartakan kabar yang baik pada status WA kita, atau status Facebook kita, atau di Instagram. Kita beritakan sukacita, pengharapan yang tidak boleh luntur, harus dimiliki oleh setiap umat manusia pada saat ini. Sehingga apa yang kita wartakan juga menjadi berkat buat orang lain. Hidupkan juga persekutuan kita, baik yang diselenggarakan oleh gereja maupun yang kita adakan di tengah keluarga. Supaya apa? Supaya kita dapat saling menguatkan dan meneguhkan satu sama lain. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di hari Natal yang kudus ini, marilah kita menggugah diri menjadi saksi Natal yang hidup. Ingatlah bahwa berita dan karya Natal tidak boleh kita simpan untuk diri kita sendiri, melainkan harus diteruskan bagi dunia. Jadilah saksi Natal yang kredibel, yang dapat dipercaya. Tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui sikap, perbuatan, dan keseluruhan hidup kita. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan segala tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Bapa Pencipta alam semesta,
marilah kita menyatukan hati dan berdoa. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh tempat di dunia ini, kami merayakan Natal yang kudus, mengenang kembali peristiwa kelahiran Kristus yang menjadi juru selamat kami. Kami bersyukur ketika kami juga dipercaya untuk menjadi saksi Natal bagi dunia, ya Allah. Ketika kami diundang untuk senantiasa mewartakan cinta kasih, keadilan, kebaikan, dan damai sejahtera Tuhan dimanapun dan kapanpun kami berada. Dan tugas menjadi saksi ini memang kami sadari tidak mudah, tetapi ketika Tuhan mempercayakan kami untuk tugas yang tidak mudah ini, kami percaya bahwa Tuhan beserta. Di Natal yang sangat istimewa ketika kami harus berhadapan dengan situasi pandemi yang membuat kami tidak bisa merayakan Natal secara leluasa, kami memohon supaya Tuhan kiranya tetap memberikan kami kekuatan dan keteguhan iman. Bahwa situasi yang terbatas ini tidak membuat kami lemah ataupun bersedih ataupun kecewa dengan keadaan. Justru di tengah situasi yang sulit ini, kami semakin memahami arti peristiwa kelahiran Kristus yang juga ada di tengah situasi yang terbatas, situasi yang sulit. Tuhan kiranya menguatkan hati kami. Siapapun di antara kami yang merasa hidupnya merana, menderita, kesulitan, kami percaya bahwa Tuhan akan menjamah setiap kami. Tuhan juga berkati untuk setiap orang yang masih terjangkit virus COVID-19, untuk tenaga medis yang masih dengan setia mengupayakan pemulihan, juga pemerintah dan warga masyarakat yang berupaya untuk memutus penyebaran virus COVID-19, lawatlah kami ya Tuhan, dampingilah kami. Untuk gereja Tuhan yang selalu dipanggil untuk menjadi saksi Natal yang nyata di tengah dunia, juga kiranya Engkau berkati. Biarlah melalui tugas persekutuan, pelayanan maupun kesaksian yang dihadirkannya, orang-orang di seluruh dunia dapat memahami betapa baiknya Tuhan, betapa kami tidak boleh kehilangan harapan meskipun saat ini kami hidup di tengah situasi yang sukar. Kami berdoa ya Tuhan untuk segala kesempatan yang kami alami, untuk segala suka duka yang boleh kami hidupi, biarlah itu menjadi salah satu cara kami untuk belajar bersyukur dan untuk belajar mengenal siapa Tuhan dan siapa kami. Kami mempercayakan seluruh kehidupan kami di tangan kasih Kristus. Juga untuk bangsa dan negara kami terkasih ya Tuhan, di tengah situasi yang mungkin terkadang dipenuhi dengan kebencian, ada intoleransi, kami juga memohon kiranya Tuhan berkenan untuk melawat bangsa dan negara kami. Biarlah benih-benih cinta kasih boleh kami wartakan. Sebagai murid-Mu, biarlah kedamaian saja yang boleh kami perlihatkan melalui sikap hidup kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Di hari Natal yang kudus ini, marilah kita menyatakan syukur atas karya Allah melalui persembahan yang akan kita berikan kepadanya. Dasar persembahan terambil dari Yesaya 12 ayat 4. Pada waktu itu, kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Dari gunung, daripada
Jemaat yang terkasih, mari kita membawa persembahan ini di dalam doa. Allah sumber rahmat yang sejati, kami datang membawa persembahan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerima tanda kasih kami. Sebagai ungkapan syukur dan sukacita kami merayakan Natal-Mu yang kudus. Biarlah melalui persembahan kami, gereja dapat semakin berkarya menjadi saksi-Mu di tengah dunia. Amin. Natal adalah berita sukacita dan pengharapan. Maka mari kita siapkan diri menjadi saksi Natal bagi dunia dengan menyebarkan dan mewartakan cinta kasih, keadilan, kebaikan, dan damai sejahtera Tuhan ke seluruh dunia. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan sinari kita dengan wajah-Nya dan beri kita kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya pada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bersama bersyukur bersama